Baik, terima kasih Bu Habibah. Saya mengucapkan pertama terima kasih sekali kepada Bu Rina Sari sebagai Kaprodi dan Bu Habibah, sekaligus juga partner presentasi ini ya Bu Deni Evita telah mengajak saya untuk sharing pengalaman mengenai eh, identitas. Identitas dilihat dari bahasa dan identitas dilihat dari style atau performance begitu. Nah, jika Bu Deni Evita tadi telah panjang lebar secara detail menjelaskan mengenai hubungan antara identitas dengan eh, apa namanya performance atau style ya. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya mereka menggunakan terminologinya adalah style and identity. Ya, bagaimana style itu bisa digunakan sebagai indeks identitas seseorang dan sekaligus juga bagaimana style itu bisa digunakan yaitu tadi untuk menunjukkan identitas seseorang. Nah, selain style ada satu juga yang erat kaitannya dengan identitas yaitu bahasa. Di sana sehingga seringkali judul itu ada namanya language and identity. Nah, ini kebetulan saya diminta untuk mencari titik singgung ini antara bahasa dan identitas. Apakah fungsi dari bahasa, apakah fungsi dari identitas, dan bagaimana keduanya itu bisa bertemu begitu. Kalau adik-adik atau mahasiswa mungkin ingat ya atau pernah membaca salah satu puisi atau prosanya si apa peraih Nobel sastra yang apa namanya punya darah orang India itu ya, siapa namanya? Saya lupa. Eh, itu mengatakan katanya begini, Barat adalah Barat, katanya begitu ya. West is West, East is East, katanya begitu. Barat adalah Barat, Timur adalah Timur, and the twin should not, katanya begitu. Meet until the end of the day, katanya begitu. Jadi tidak akan pernah ketemu. Jadi budaya Barat dengan budaya Timur itu tidak akan pernah ketemu, kata Nobel laureat di bidang sastra, Rudyard Kipling. Mohon maaf ya, namanya Rudyard Kipling. Nah, ini berbeda dengan Rudyard Kipling. Saya justru mencari titik singgung nih ya antara bahasa dan identitas gitu. Nah, jadi bagaimana mereka bahasa dan identitas itu mempunyai persamaan begitu. Nah, saya akan mulai dari ini yang sangat terkenal ini ya. Pasti saudara-saudara mahasiswa banyak sekali hafal I have a dream. Ingat, I have a dream kalau saya tanya, ayo I have a dream, pasti mahasiswa pada menjawab, pasti menjawab, ini adalah lagunya Westlife. Nah, gitu ya. I have a dream, nah gitu. Tapi ada juga pasti yang akan menjawab, oh ini adalah Martin Luther King misalnya di sana. Di sana dikatakan, I have a dream that my four little children will one day live in a nation. Ya, misalnya begitu ya. Nah, di sini ada kata-kata I, saya, dan four little children. Dan kemudian nation, they juga di sini. Will not be judged by the color of their skin. Nah, ini kan ya. Jadi tidak dijudge berdasarkan warna kulit. Ya, apakah kamu hitam atau kecoklatan atau kulit putih? Tidak, tetapi dari apa? Content of their character. Nah, di sini ya. Jadi identitas itu seperti yang dikatakan oleh Martin Luther King di sini adalah I. I ini siapa? Ya kira-kira adalah Martin Luther King. Dan they ini siapa? Mereka. Mereka adalah siapa? Four little children ini. Atau mungkin mereka itu adalah nanti warga negara-warga negara yang mana mereka itu tidak dijudge oleh warna kulit mereka, tetapi dari karakternya. Nah, ini. Yang kedua, pasti juga akan familiar ya,
mahasiswa, adik-adik semuanya, di sini ada namanya Soekarno. Jadi perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, di sini perjuanganku di sini siapa? Begitu ya. Dan ini perjuanganmu. Mu ini siapa ya ini ya? Nah, ini apakah perjuanganmu itu ditunjukkan kepada kaula muda, ataukah generasi sekarang ini, ataukah generasi yang akan datang, ataukah generasi yang sebelum kita? Nah, ini adalah antara pembedaan perjuanganku dengan perjuanganmu. Dan kemudian juga sangat tren sekali ya, pasti adik-adik mahasiswa sangat hafal juga ini ya. Yes, we can. Nah, ini adalah simbol dari Barack Obama ya, ketika maju itu kampanye Presiden Amerika Serikat. Yes, we can. We, siapa we ini? Apakah ini we ini menyimpulkan misalnya kita ini siapa? Nah, kok tidak menggunakan saya? Kenapa tidak menggunakan kamu misalnya? Tapi menggunakan we. Apa maksud dari we di sini? Nah, ini semuanya adalah bahasa digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan atau indeks seseorang, identitas seseorang. Ya, di sini kita lihat identitasnya adalah I misalnya, they identitas mereka. Jadi mereka itu jangan dilihat dari warna kulitnya, tetapi dari karakternya, misalnya begitu. Dan ini juga begitu. Kenapa Barack Obama we misalnya? Mungkin banyak analisis mengatakan bahwa we di sini ini sebetulnya adalah kategorisasi, mengajak tidak hanya Barack Obama, tapi semua masyarakat, semua warga negara Amerika Serikat untuk membangun, misalnya begitu. Sehingga mereka menggunakan, Barack Obama menggunakan kata-kata we, bukan I, atau menggunakan you, atau menggunakan they, misalnya. Tidak. Nah, ini adalah salah satu bentuk hubungan antara bahasa dan identitas. Nah, ini sejenak ini ya, pasti mahasiswa ini sambil mengingat-ingat ini ya, fungsi dari bahasa begitu ya. Pasti mahasiswa ingat ya, fungsi bahasa itu adalah, misalnya ada kalimat, kami adalah mahasiswa prodi sastra Inggris. Nah, misalnya begini ya, mereka adalah mahasiswa prodi teknik elektro. Nah, ada juga begini, saya penyuka musik rock, sedangkan kakak saya penyuka musik jazz. Nah, ada juga kalimat, dasar kamu, murid yang bandel. Nah, ini kan kalau dilihat dari jenis-jenis fungsi dari bahasa, yaitu ada namanya, statement begitu ya, ada namanya asertif, ada yang jenis-jenis yang lain lah, begitu ya. Nah, ini salah satu fungsi dari bahasa. Tetapi dari konteks ini, bahwa bahasa ini digunakan sebagai apa? Menunjukkan identitas. Kami ini siapa? Mahasiswa prodi sastra Inggris. Nah, mereka itu siapa? Prodi teknik elektro. Antara kami dan mereka itu berbeda. Nah, gitu ya. Sama seperti halnya saya penyuka musik rock, sedangkan kakak saya penyuka musik jazz. Nah, ini kan beda ya identitasnya ya. Saya sukanya musik rock, tetapi kakak saya musik jazz. Nah, misalnya juga begini, dasar kamu murid yang bandel. Nah, ini adalah identitasnya, berarti muridnya itu adalah murid yang bandel. Gitu. Untuk memperkuat hubungan antara bahasa dan identitas, ini ada ilustrasi singkat ya, a vignette. Jadi a vignette itu ilustrasi singkat. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Saya pernah mengajar, tapi sudah sangat lama sekali, long time ago. I had a student, he is Korean. Ya. Saya datang, ya, saya itu belum mulai begitu ya. Begitu saya datang, anggap saja namanya Bun Hua ya. Saya nggak tahu namanya, saya lupa namanya siapa ya itu. Jadi tiba-tiba begitu saya datang langsung
menghampiri saya, Mr. Ivan, I want to tell you. Saya kaget, yes please. Nah, mohon maaf ini tidak persis seperti interaksi atau dialog yang terjadi 12 tahun atau 13 tahun yang lalu ya, tapi intinya mah sama gitu ya. Yang pertama yaitu tadi, yes please. I have Indian friends. Terus, good. So, they are ugly. They are stupid. Saya bilang, what? Saya kaget. Yes, they are stupid. Not like us, Korean. We are smart and hardworking. I don't like Indian. Nah, ini ya. Ternyata dari bahasa ini bisa digunakan untuk mengkategorisasikan, categorize someone else, whether they are stupid, or whether they are smart, or hardworking, whether they are Korean, or whether they are Indian, or Indonesian. Ya. Jadi sini, dari identitas itu bisa dilihat dari bahasanya ini. Jadi sekali lagi bahasa digunakan sebagai alat, sarana untuk menunjukkan atau mengindeks identitas seseorang. Tidak hanya seseorang, bisa kelompok, bisa masyarakat misalnya, atau negara, biasanya begitu. Nah, ini penting jika adik-adik mahasiswa ingin melihat bagaimana identitas itu dibangun, begitu ya. Identitas dibangun. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya adalah identity is constructed, jadi dibangun. Kenapa dibangun? Karena identitas itu negotiable, kata Bu Denny tadi ya. Jadi negotiable, negosiasi. Saya pengennya identitasnya A, tetapi ternyata tidak di-approve. Anda tidak A, Pak. Anda itu B. Nah, oh masa? Nah, biasanya gitu ya. Nah, di sini adalah identitasnya. Nah, kira-kira seperti inilah hubungan antara, secara singkatnya, hubungan antara bahasa dan identitas. Jadi identitas bisa diketahui dari penggunaan bahasa. Ya, seperti ini kira-kira. Pertanyaannya adalah, pasti saya sangat yakin mahasiswa yang ada di sini pasti bertanya, sebetulnya apa sih identitas itu? Nah, ya, di sini yang pertama saya tampilkan di sini, kalau menurut psikologi, dari perspektif psikologi, ternyata identitas itu adalah being the individual property or inner working, in which individuals can manage their particular identity based on conscious mental processes. Nah, jadi dari perspektif psikologi bahwa identity itu adalah properti individu. Jadi mahasiswa di sini pasti mempunyai identitas masing-masing. Jadi karena memang identitas itu milik semua individu. Jadi bisa dipastikan individu itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Bisa juga identitas itu sama. Nanti kalau yang sama akan saya jelaskan di slide setelahnya. Setelah ini maksud saya. Yang kedua, selain identitas itu adalah properti individual ya, individual property, identitas itu juga conscious mental processes. Jadi secara sadar, bukan secara tidak sadar. Kalau Bu Denny tadi menunjukkan bahwa hijab style hijab itu menunjukkan identitas. Nah, di situ ada namanya proses sadar. Kenapa artis tadi berpakaian hijab seperti ini, like this and not like that. Nah, ini karena apa? Ada image yang ingin dibangun, ada identitas yang ingin ditunjukkan, dibangun oleh artis tersebut. Nah, itu ya. Jadi di sini ada namanya conscious mental processes. Nah, setelah itu ada identity juga, ternyata adalah a process that take place in concrete and specific interactional occasion. Nah, di sini ya. Jadi memang konkret ya, dan itu specific interactional occasion. Tapi di sini but result from process of negotiation. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Denny bahwa satu
identity is a process of negotiation. Nah, negosiasi antara siapa dengan siapa? Nah, nanti akan saya tunjukkan slide setelah ini juga. Selain itu, ternyata identities are multi-channel, representing not only in discourse, but rather as perform variety of linguistic and non-linguistic means. Jadi identitas itu bisa ditunjukkan tidak hanya melalui diskurs. Nah, kebetulan kalau yang diskurs ini adalah kebahasaan yang saya sampaikan ini, tapi juga apa? Variety of non-linguistic means. Seperti tadi itu ya, ada style, jadi ada namanya behavior, itu bisa menunjukkan identitas seseorang. Ya, style, identity, behavior, nah itu. Language, semuanya bisa mengarah kepada satu titik, yaitu identity. Nah, selanjutnya, ternyata identity itu juga bisa dihubungkan dengan the notion of performativity. Kata Judith Butler ya, itu ya ternyata. Gunanya untuk apa sih? Untuk ini, to convey, to show how a particular person wants to be seen by others. Nah, jadi sebetulnya itu pengen ya, orang lain, kita tuh pengen menunjukkan bahwa ini loh kita ini misalnya, kita ini adalah orang-orang yang terdidik. Nah, jadi style kita, bahasa kita, kemudian behavior kita itu disesuaikan dengan identitas yang akan kita bangun, yaitu sebagai manusia atau individu yang terdidik. Nah, dari proses inilah, mulai dari tingkah laku, bahasa, terus stylenya, kemudian orang melihat dan kemudian approve, ya, approve. Oh, memang betul si A, si B memang orang terdidik. Karena apa? Dari bahasanya sudah terlihat, dari stylenya juga sudah terlihat, dan lain sebagainya. Nah, itu jika identitas itu di-approve, ya, as approved by the hearer. Nanti bagaimana kalau tidak di-approve? Nah, lain cerita. Nah, itu ya. Nah, disinilah yang ingin saya sampaikan bahwa identity itu adalah negotiated. Jadi ada adanya negosiasi ya antara audiences dengan performers. Nah, dari performers ini mereka ingin ini giving biasanya repetitive action. Jadi performers itu repetitif itu berulang-ulang ya. Jadi bahasanya harusnya begitu berulang-ulang. Jadi dengan action, dengan bahasanya, dengan diskursnya, dengan stylenya, itu pengen menyampaikan sebuah identity. Ini loh identitas saya yang ingin saya bangun. Nah, kemudian audiens ini merekognisi dan kemudian mengapprove. Apakah betul sih ya identity yang dibangun oleh performer ini seperti ini? Kalau memang ini ada keselarasan atau ini ya keselarasan antara action, discourse, kemudian behavior, style dengan identitas yang dibangun itu berarti mereka audiensnya rata-rata merekognisi dan mengapprove identitas itu. Nah, itu ya, itu namanya adalah identity is negotiated. Jadi identitas itu tidak satu arah tetapi dua arah ya, atau one way tapi two ways. Nah, begitu. Selain itu ternyata identitas itu adalah identity is fluid. Fluid itu artinya tidak tepat, tidak selalu begitu, tetap ya, tidak selalu tetap. Mereka adalah fluid atau fleksibel. Identities are flexible. Maksudnya adalah identity itu bisa berubah. Misalnya saat ini saya ingin menunjukkan bahwa identitas saya adalah sebagai seorang misalnya pendidik yang berkarakter ringan tangan. Mungkin belum tentu 10 tahun lagi identitas saya akan sama. Karena mungkin situasi, kondisi, lingkungan memaksa saya untuk mengubah identitas saya akan saya ubah, misalnya begitu. Nah, ini adalah identitas itu adalah fluid, tidak fix. Gitu.
Nah, ini juga mengingatkan kita semua bahwa identitas itu tidak fix, atau dengan kata lain identitas itu adalah fluid. Ini mengingatkan konsep dari Goffman, ya, sosiologi. Goffman itu menyatakan ada namanya ini backstage dan front stage. Maksudnya apa sih ketika dikaitkan dengan identitas? Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama, di sini ada pagelaran ketoprak ini ya. Ini anggap saja adalah front stage. Ini ada yang berperan sebagai Gatot Kaca, ada yang berperan sebagai Hanoman, ada yang berperan sebagai Setiabi, dan sebagainya. Nah, apakah peran-peran ini asli dari orangnya? Ternyata menurut Goffman itu bukan. Mereka itu sedang memerankan sebuah peran. Ya, perannya mungkin jadi itu tadi ya, Gatot Kaca, atau apa namanya, Nakula, Sadewa, atau apa namanya, siapalah gitu ya. Di sini mereka sedang memerankan, bukan aslinya. Lah aslinya itu di mana? Aslinya itu adalah di belakang panggung ini loh. Nah, jadi orang-orang yang di belakang panggung inilah yang asli. Misalnya ini namanya misalnya ya, namanya Fatmawati misalnya. Ya Fatmawati, ya. Bukan Hanuman misalnya gitu. Ini namanya adalah Rudi, bukan di sini Arjuna, bukan. Nah, disinilah perbedaan antara backstage dengan front stage. Artinya adalah bahwa kalau ketika kita sedang di front stage, ketika kita sedang di panggung, kita ini sedang memerankan sebuah peran. Dan itu biasanya perannya bukan identitas kita asli. Identitas kita asli adalah identitas yang ada di belakang panggung ini. Sehingga mungkin adik-adik mahasiswa nih ya, lihat itu biasanya di apa acara-acara TV itu ya, ada berantem misalnya ya, ada saling apa sindir menyindir, berdebat ya, politikus misalnya begitu kan ya. Tetapi itu kan hanya mereka itu acting saja misalnya. Mereka di mana? Mereka sedang di front stage. Mereka sedang memerankan peran identitas mereka bahwa saya ini, saya itu, Anda ini, Anda itu. Padahal sebetulnya ketika mereka sudah di belakang panggung, mereka ngopi-ngopi bareng. Nah, gitu. Mereka hanya sekedar menunjukkan identitas mereka di apa namanya front stage, dan itu biasanya berbeda dengan identitas aslinya. Nah, itu. Pasti nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui identitas itu adalah identitas yang memang sesungguhnya dengan identitas yang sedang diperankan. Nah, itu nanti bisa didiskusikan di sesi yang lebih lanjut. Nah, ini seperti yang kita ketahui bersama tadi ya, bahwa identity is fluid, ternyata identity itu juga cukup stable gitu ya. Dan kebetulan ini punya saya sendiri ya, biar saya takutnya nanti kena hak cipta gitu. Jadi ini saya sendiri ya, paspor saya sendiri. Nah, di sini ada namanya identitas seperti disampaikan Bu Deni tadi ya, ini adalah identitas kita, paspor kita. Kenapa ini identitas ini cukup stabil? Karena satu, saya sebagai warga negara Indonesia. Di sini ada namanya L sama M, enggak tahu, male dan female mungkin gitu ya. Nah ini ya. Nah Indonesian male and female biasanya kalau apa? Mohon maaf. Gender itu biasanya relatif stable, laki-laki, perempuan relatif stable. Kemudian ethnicity misalnya, etniknya dari mana? Misalnya Javanese relatif stable. Ya. Kemudian negaranya Indonesia relatif stable, relatif ya. Nah, sehingga di sini selain identitas itu fluid, ternyata juga identitas itu juga cukup stable pada aspek tertentu itu stable. Nah, tapi bagaimana jika identitas walaupun di sini stable, apakah bisa dinegosiasikan? Nah, pertanyaannya itu ya, ketika saya misalnya orang Indonesia, etniknya etnik Jawa, kemudian apakah saya juga bisa bernegosiasi
identitas lain. Nah, ini nanti silakan kita diskusikan lebih lanjut begitu ya. Nah, karena di sini ada namanya tipe-tipe identity. Jadi identity itu banyak digolongkan dari beberapa kategori, tetapi di sini saya hanya menyoroti menggunakan satu kategori saja, yaitu satu, identity is divided into two, personal or individual identity and social or group identity. Biasanya personal, individual, and social group identity ini biasanya sering dikaji, diulas dari perspektif antropologi biasanya. Bagaimana sih implikasi antara personal identity dengan social identity? Nah, ini ya biasanya kalau social identity biasanya kalau sekarang kita lihat itu biasanya anak muda mengkategorisasikan, for example, ya kelompok ini adalah kelompok yang hebat, sedangkan kelompok sana adalah kelompok yang pengecut misalnya. Nah, itu biasanya digunakan untuk saling itu ya, saling apa ya, menjatuhkan atau mengkonstruksi sebuah identitas. Biasanya gitu. Termasuk juga partai politik juga demikian. Kalau kita berbicara politik, biasanya begitu. Atau sekarang ini juga yang sedang ngetren juga masalah gender begitu ya, gender. Bagaimana sebuah grup gender misalnya ingin menunjukkan identitas mereka melalui bahasa, melalui style, melalui behavior. Nah, itu bisa juga. Itu. Di sini ada namanya personal identity atau individual. Jadi kalau personal identity tadi Bu Deni mengatakan who am I misalnya. Siapa saya? Who am I? Wah, itu tadi. Atau yaitu siapa saya? Biasanya begitu pertanyaannya. Tadi di video tadi juga disebutkan, kalau tidak salah tadi ya, I want to be like them. Nah, I want to be like them. Artinya adalah sebetulnya saya itu pengen menjadi mereka, tetapi ternyata berbeda. Saya berbeda dengan mereka. Nah, disitulah perbedaannya apa? Nah, itu tadi banyak hal. Mulai dari stylenya, mulai dari behaviornya, mulai dari bahasanya, gitu ya. Itu berbeda. Itu sebetulnya mengindeks perkataan tersebut. I want to be like them. Itu adalah bagaimana identitas seorang muslimah itu ternyata berbeda dengan identitas itu. Bagaimana perjuangan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Deni. Nah, selain individual ada namanya personal juga, sosial ya. Mohon maaf. Oh, tinggal layarnya jadi hijau ini. Mohon maaf. Aduh, ini layarnya jadi hijau. Sebentar. Social identity di sini juga demikian ya, karena waktunya sudah ini sangat terbatas. Social identity adalah seperti ini. Nah, saya hanya ingin pentingnya identitas itu apa sih? Ya, ternyata untuk menunjukkan, showing siapa saya, representing atau bounding individual group value atau norms. Kalau di dalam language learning, ternyata identity itu bisa generate greater motivation. Atau sebaliknya juga apa? Prevent individual to take further action. Nah, ini. Oke, ya. Terus kemudian di intersection-nya adalah seperti ini, dengan bahasa ternyata bisa digunakan untuk mengindeks individual identity. Bisa juga digunakan untuk mengkategorisasikan social status. Sekaligus juga apa? Untuk mengambil or taking a stance begitu. Dan kemudian bagaimana identitas itu bisa di-enacted, yaitu dengan cara melalui narrative story, melalui interviews, melalui interaction, dan juga melalui statement atau kalau dalam kajian bahasa namanya adalah utterances. Ya, inilah salah satu contoh ya identitas antara cebong dengan kampret di konteks Indonesia ya, who are they? Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.